Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Nurul Maghfirah Syarif, NIM 23801024 dari Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Indonesia Timur, Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Manajemen Perkembangan Kurikulum. Dari materi saya ini memiliki latar belakang, yaitu dalam proses pendidikan, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka hal ini berarti alat pendidikan kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan menunjang yang dapat mendukung operasinya secara baik. Bagian-bagian ini disebut dengan komponen. Kurikulum sebagai pencapaian tujuan pendidikan memiliki komponen-komponen yang sangat berkaitan berinteraksi dalam rangka mencapai tujuan yang telah diterapkan daripada pendidikan tersebut. Rumusan masalah materi saya yaitu apa pengertian manajemen kurikulum, apa saja fungsi dan prinsip manajemen pengembangan kurikulum, sebutkan dan jelaskan apa-apa saja komponen-komponen kurikulum. Baik, pada pembahasan pertama saya akan langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah proses mendayagunakan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan. Dengan proses pendayagunaan sumber daya kurikulum yang mencakup perencanaan, perorganisasian, dan pelaksanaan pengawasan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan yang efektif. Pembahasan kedua yaitu fungsi dan prinsip manajemen kurikulum. Terlebih dahulu saya akan membahas fungsi manajemen kurikulum, yaitu ada 6. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hal yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melakukan kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melakukan kegiatan ekstra dan kurikuler. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat. Adapun prinsip manajemen kurikulum terdapat 5, yaitu produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelolaan pelaksanaan dan subjek pendidik pada posisi yang seharusnya. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerja sama yang positif dan berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang kelima, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Pembahasan ketiga yaitu komponen-komponen kurikulum. Apa saja sih komponen-komponennya? Jadi, komponen kurikulum adalah unsur-unsur yang harus ada dalam
bangunan sebuah kurikulum. Pertama itu pengembangan komponen tujuan kurikulum. Adapun komponen tujuan dalam pengembangan kurikulum terbagi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan yang masih bersifat umum adalah tujuan nasional dan tujuan institusional. Dan tujuan khusus dalam pendidikan adalah tujuan yang menggambarkan kecakapan atau kemampuan dalam bidang studi atau aspek tertentu, serta menggambarkan perilaku atau kecakapan khusus yang lebih konkret dan spesifik. Yang kedua, pengembangan komponen materi kurikulum. Bahan atau materi kurikulum adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami siswa dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, pengembangan komponen strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran atau metode adalah komponen yang sangat penting dan berpengaruh dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Strategi pembelajaran adalah merupakan rekayasa atau cara-cara yang digunakan dalam mengaktualisasikan isi atau materi dari sebuah kurikulum untuk dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu pengembangan komponen evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksud untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria luas atau tindakannya. Suatu program evaluasi kurikulum ditentukan oleh tujuan tindakan evaluasi kurikulum. Mungkin cukup sekian materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lillahi wa taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.